Alkisah di sebuah gubuk yang bernama Kelekak Nangka yang terdapat di Kecamatan Membalong. Hiduplah sepasang suami istri yang miskin dan tidak mempunyai anak. Sang suami bernama Pak Indah, sedangkan sang istri bernama Bu Tumina. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang beratap nangka dan berlantai kayu gelegar berlapis tuntong. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menanam padi di ladang dan menangkap ikan dengan cara memasang sero di tepi laut. Ketika air surut, ikan-ikan akan terperangkap di sero itu. Pada suatu hari, musim panen padi bertepatan dengan waktu air laut surut. Pak Idah berpamitan kepada istrinya untuk melihat sero yang dipasang di tepi laut. Dik, hari ini abang akan pergi memeriksa sero di tepi laut. Bagaimana kalau adik sendiri yang berangkat ke ladang memanen padi? Tanya sang suami. Baik bang, kebetulan juga hari ini kita tidak mempunyai lauk untuk makan siang, jawab sang istri. Dengan membawa ambong, berangkatlah Pak Idah ke laut. Ketika dia mendekati seronya, tiba-tiba ia tersandung sepotong bambu. Ia pun mengambil bambu itu dan melemparnya ke laut, agar hanyut terbawa oleh air laut yang sedang surut. Namun, ketika akan menangkap ikan di seronya, ia tersandung lagi dengan sepotong bambu tersebut. Kenapa banyak sekali bambu yang hanyut di tempat ini? Gumam Pak Indah sambil mengamati bambu itu. Aneh, sepertinya bambu ini sudah aku lemparkan tadi, gumam Pak Indah heran. Oleh karena sudah tidak sabar ingin melihat seronya, Pak Indah segera membuang kembali bambu itu agak jauh ke tengah laut agar tidak menghalanginya lagi. Setelah itu, ia pun menangkap ikan di dalam seronya. Pak Indah sangat gembira karena mendapatkan banyak ikan. Sebagian ikan tersebut ia masukkan ke dalam ambongnya, dan sebagian pula diikat dengan tali rotan. Karena ambongnya tidak dapat menampung semua ikan tersebut, setelah itu ia pun bergegas pulang ke rumahnya. Namun, pada saat meninggalkan pantai, tiba-tiba ia kembali tersandung pada sepotong bambu. Ia pun mengambil bambu itu lalu mengamatinya secara seksama. Wah, tidak salah lagi. Ini bambu yang aku buang ke laut tadi. Tapi, kenapa bambu ini bisa sampai ke sini? Padahal air laut sedang surut, tanya Pak Indah dalam hati. Benar-benar aneh bambu ini. Dapat melawan arus air laut. Ini bukanlah bambu sembarangan, tambahnya sambil mengamati bambu itu. Setelah beberapa saat berpikir, Pak Indah mengambil bambu itu dan menggunakannya sebagai pemikul ikan. Sesampainya di rumah, Pak Indah menceritakan peristiwa tersebut kepada istrinya. Oleh istrinya, bambu itu digunakan sebagai penindih jemuran padi agar tidak diterbangkan angin. Pada suatu hari, saat sedang duduk bersantai di rumah, Pak Indah dan istrinya dikejutkan oleh suara letusan yang sangat keras. Keduanya pun segera menuju sumber suara letusan itu. Rupanya, sumber letusan itu berasal dari sepotong bambu yang digunakan oleh sang istri untuk menindih jemuran padi yang berada di depan rumah mereka. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat seorang bayi perempuan yang disertai dengan pancaran cahaya yang menyilaukan dari bambu itu. Bang, lihat itu.
Ada seorang bayi perempuan yang tergeletak di tanah, seru sang istri. Bayi itu menangis. Cepat tolong dia, Dik, seru Pak Indah kepada istrinya. Tanpa pikir panjang, Bu Tumina segera mengambil dan memandikan bayi itu. Setelah bersih, ia menggendong bayi dan menyanyikan sebuah lagu. Anakku sayang, anak kandungku, anak kandung sibiran tulang, obat jernih, pelerai demam. Bu Tumina terus bernyanyi, hingga si bayi tidak menangis lagi dan tertidur. Suami istri itu senang sekali, karena telah mendapatkan seorang anak yang sudah lama mereka dambakan. Mereka merawat dan membesarkan bayi itu dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung mereka sendiri. Mereka memberi namanya Putri Pinang Gading. Waktu berjalan begitu cepat. Putri Pinang Gading sudah berumur 15 tahun. Setiap hari ia pergi berburu binatang di hutan yang berada di sekitar rumahnya. Banyak sudah binatang buruan yang pernah dipanahnya. Karena memang sejak kecil ia sangat suka bermain panahan. Ia sering dilatih oleh ayahnya cara memanah yang baik. Semenjak kehadiran Putri Pinang Gading, rezeki Pak Indah selalu bertambah, sehingga kehidupan mereka pun semakin sejahtera. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa di kampung Kelekak Remban terjadi bencana yang ditimbulkan oleh serangan burung yang besar. Oleh masyarakat Kelekak Remban, burung itu disebut burung Garuda yang tinggal di sebelah timur daerah Ranau. Burung Garuda itu sangat ganas dan buas. Ia mengobrak-abrik permukiman penduduk Kelekak Remban dan bahkan telah menelan seorang warga. Seluruh penduduk Kelekak Remban jadi panik. Untuk berlindung dari serangan burung Garuda itu, para warga membuat remban, tidak seorang pun yang berani keluar dari rumah. Peristiwa yang mengerikan itu terdengar oleh Putri Pinang Gading yang kini sudah berusia 21 tahun. Ia bertekad hendak pergi ke kampung Kelekak Remban itu untuk menolong warga yang sedang dilanda ketakutan. Ayah, ibu, izinkanlah Putri pergi untuk mengusir binatang buas itu, pinta Putri Pinang Gading. Apakah kamu sanggup mengalahkan burung besar itu, Nak? Tanya Pak Indah. Ayah tidak perlu khawatir. Putri akan membinasakan burung itu dengan panahku yang beracun ini, jawab Putri Pinang Gading dengan penuh keyakinan. Baiklah, kalau begitu, tapi kamu harus berhati-hati, Nak. Kami takut kehilanganmu, ujar Pak Indah. Benar, Nak. Kamu adalah putri kami satu-satunya, sahut Bu Tumina. Baik, Ayah, Ibu, Putri akan jaga diri, kata Putri Pinang Gading seraya berpamitan kepada ayah dan ibunya. Setelah menyiapkan beberapa anak panah yang sudah dibumbuhi racun, Putri Pinang Gading berangkat menuju kampung Kelekak Remban. Sesampainya di sana, kampung itu tampak sepi. Semua warga sedang bersembunyi di dalam rumah mereka. Putri Pinang Gading juga tidak melihat burung Garuda itu. Kemana burung Garuda itu? Aku sudah tidak sabar lagi untuk membinasakannya, gumam Putri Pinang Gading yang sudah siap dengan anak panah di tangannya. Baru saja bergumam, tiba-tiba ia mendengar suara burung yang sangat keras. Suara itu tidak lain suara burung Garuda.
Burung itu terbang ke sana kemari di atas rumah-rumah penduduk, sedang mencari mangsa. Sesekali ia mengobrak-abrik rumah penduduk, namun burung itu tidak menyadari jika Putri Pinang Gading yang sedang memperhatikan gelagaknya dari balik pepohonan besar. Putri Pinang Gading yang sudah siap dengan anak panah di tangannya tinggal menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan anak panahnya. Pada saat burung Garuda itu lengah, dengan cepat ia melepaskan anak panahnya. Anak panah itu meluncur ke arah burung Garuda itu dan tepat mengenai dadanya. Burung Garuda itu pun jatuh ke bumi dan tewas seketika. Para warga yang menyaksikan peristiwa itu melalui celah-celah rumah, keluar dari rumah mereka dan segera mengerumuni burung Garuda yang sudah mati itu. Mereka sangat kagum melihat keberanian Putri Pinang Gading. Akhirnya, kampung itu terbebas dari ancaman bahaya serangan burung Garuda. Untuk merayakan keberhasilan itu, para warga mengadakan pesta besar-besaran dengan mengundang Putri Pinang Gading. Konon, tempat jatuhnya burung Garuda itu berubah menjadi 7 buah anak sungai. Sementara anak panah Putri Pinang Gading yang mengenai dada burung Garuda itu tumbuh menjadi serumpun bambu. Suatu hari, ada seorang nelayan memotong bambu itu untuk dijadikan joran. Pada saat memotong sebatang pohon bambu itu, tiba-tiba tangan nelayan itu tersayat dan langsung meninggal karena bambu itu masih beracun. Oleh masyarakat setempat, bambu itu disebut dengan bulo berantu atau bambu beracun. Kemudian kampung itu mereka beri nama Belantu dari kata buloantu. Namun, dalam perkembangannya, nama Belantu berubah menjadi Membalong yang kini menjadi nama kecamatan di Pulau Belitung.